warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta. Semoga sholawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semuanya. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Islam, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Yang pertama, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Islam? Apa pengertian Islam itu? Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya tunduk, patuh, dan selamat. Jadi Islam adalah kepasrahan atau kepatuhan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam harus pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang Islam harus bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Yang kedua, pernahkah kalian mendengar adanya tudingan yang digembar-gemborkan lagi di seluruh dunia bahwa Islam tidak mengenal hak asasi manusia, bahkan Islam tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia mengajarkan seakan-akan Islam tidak mengenal hak asasi manusia, padahal Islamlah yang paling mengerti hak asasi manusia yang sesungguhnya, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hak asasi manusia? Barat telah merumuskan rumus-rumus hak asasi manusia. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Contoh, kalian bebas membuli orang dan kalian bebas menghujat orang. Yang kedua, kebebasan beragama. Contoh, kalian bebas beragama apapun dan kalian bebas beraliran sesat. Yang ketiga, kebebasan kepemilikan. Contoh, kalian bebas memiliki hutan seluas jutaan hektar secara individu dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kebebasan berperilaku. Contoh, kalian bebas gay, ber-LGBT, homo, bahkan kalian bebas berperilaku seperti hewan apa saja dan lain sebagainya. Karena itulah yang dimaksud Barat hak asasi manusia. Lantas, apakah itu yang diajarkan oleh agama Islam? Tentu saja tidak. Islam mengajarkan manusia bebas berperilaku tapi terikat dengan syariah Allah. Islam bebas memiliki sesuatu dan Islam tidak melarang kita kaya. Boleh memiliki mobil 2, 3, 4, bahkan 10. Tapi pertanyaannya, dapat dari manakah mobil itu? Islam melarang bahwa tingkah laku mereka harus sesuai dengan hukum syariah. Tidak boleh seorang muslim menjadi pendeta, gay, LGBT, dan lain sebagainya, tidak boleh. Karena apa? Karena dalam Islam ada aturan untuk menjaga perilaku mereka agar terikat dengan hukum syariah. Bebas tapi terikat hukum Allah. Maka pertanyaannya, hak asasi manusia yang digembar-gemborkan Barat, benarkah ini sesuai dengan Islam?
tentu sangat bertentangan. Mengapa orang ingin berperilaku bebas? Contohnya, kaum muslimah di barat tidak diberikan izin untuk memakai jilbab. Bukankah itu melanggar hak asasi manusia? Kalau di barat telanjang bulat di perjalanan boleh, lalu mengapa orang pakai jilbab tidak diperbolehkan? Mana hak asasi manusia? Jadi barat telah mengubah dua senjata, yakni hak asasi manusia untuk kepentingannya dan untuk menikam Islam. Oleh karena itu, Islamlah yang paling mengenal hak asasi manusia dan Islamlah yang paling mengerti hak asasi manusia yang sesungguhnya, karena Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur manusia agar manusia sesuai dengan fitrahnya. Bukan malah hak asasi manusia menurut barat yang juga adalah standar ganda. Satu sisi barat mengatakan bahwa itu hak asasi manusia, tapi untuk umat Islam tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, benarkah demokrasi berasal dari Islam? Mari kita pelajari apa perbedaan demokrasi dalam pandangan Islam. Yang pertama, di dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berhak mengangkat penguasa, menurunkan penguasa, bahkan rakyatlah yang berhak membuat undang-undang bagi penguasa untuk mengatur dirinya. Dalam Islam, kedaulatan di tangan Allah. Asyidah li syar'i, bukan li syar'i. Kedaulatan mutlak pembuat hukum di tangan Allah. Allah berfirman, innil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanya Allah, bukan hak manusia. Maka dalam pandangan Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, hak membuat hukum di tangan Allah. Manusia hanya menjalankan hak-hak yang berasal dari Allah. Sama sekali tidak dibenarkan membuat hukum untuk dirinya mereka sendiri. Oleh karena itu, kita menolak demokrasi karena sama sekali tidak berasal dari Islam dan bertentangan secara diametral dengan Islam. Yang kedua, demokrasi sesungguhnya adalah produk hasil akal produk manusia. Manusia membuat hukum untuk manusia. Akhirnya manusia menyembah manusia. Nauzubillahi min dzalik. Ini durhaka yang paling besar dan kriminalitas yang paling besar. Ada Tuhan selain Allah, yakni Tuhannya adalah sang pembuat hukum yang mereka sebut sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, selain demokrasi bertentangan dengan Islam, yang kedua, demokrasi adalah ide usam bohong dusta demi kepentingan para elit penguasa agar mereka mampu berkuasa. Fatalnya, negeri-negeri kaum muslimah hari ini lebih ridho diperintah demokrasi daripada kemudian diperintah oleh Islam yang sudah jelas berasal dari Allah. Oleh karena itu, mari kita pahami fakta demokrasi dan pahami fakta Islam. Ini perbedaan dasar demokrasi dalam pandangan Islam. Hanya Islamlah yang pantas kita ambil untuk mengatur kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, menjaga agama kita, dan kita tetap memperjuangkannya walaupun orang kafir tidak menyukainya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa, tidak luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.